Tendangan yang begitu keras pun dilancarkan Suho tepat ke wajah salah satu berandalan di sana. Hal itu sampai sempat membuat para shadow milik Suho merasa khawatir dengan kesembronoan tuannya. Melihat temannya ditumbangkan dengan tiba-tiba oleh orang yang tak dikenal, tentu membuat preman lainnya merasa tak terima di sana. Di sini Suho mulai sadar dan merasa panik, karena dia juga tak tahu jika tubuhnya bisa bergerak sendiri tanpa pikir panjang sebelumnya. Apalagi dia saat ini menyerang daerah guild lain yang notabene hal itu adalah tindakan yang sangat ilegal. Karena tak ingin mukanya diketahui oleh musuh, Suho pun tiba-tiba memiliki sebuah ide yang tak biasa. Suho dengan segera memanipulasi shadow-nya menjadi sebuah topeng layaknya seorang superhero. Dia pun di sini akan membuat perhitungan dengan guild Hyena, karena mereka sudah berani-beraninya menculik dan juga membahayakan para korbannya. Tentu hal ini benar-benar menyulut emosi dari para member guild Hyena. Hal itu karena Suho sudah berani melewati batas daerah kekuasaan guild Hyena dan juga Suho telah menyerang mereka dengan tiba-tiba. Majulah beberapa member guild Hyena mengepung Suho dan berniat akan menghajarnya sampai mati. Suho dengan lincah dapat menghindari serangan-serangan dari para musuhnya. Lalu setelah itu Suho pun bisa menyimpulkan jika rata-rata rank dari anggota guild Hyena adalah rank D. Maka dari itu, Suho pun tak akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk berjaga-jaga nanti. Pukulan kuat Suho bisa membuat salah satu musuh terhempas ke belakang dengan sangat kuat. Dan tak hanya itu, tendangan kuatnya juga mampu menumbangkan musuh dengan sekali serangan saja. Beru pun yang melihat cara bertarung tuan mudanya menjadi sangat terkesan. Hal itu karena Sangyong monaknya telah tumbuh ke titik di mana orang-orang yang dipanggil sebagai awakener rank D tak mampu menandinginya lagi. Maka dari itu dirinya sebagai marshal Beru yang sangat perkasa merasa sangat bangga. Diikatlah para hunter berandalan yang melawan Suho sebelumnya. Dengan wajah babak belur di sana, mereka hanya mampu pasrah setelah dihajar habis-habisan oleh pria misterius bertopeng tersebut. Beru di sini terus memuji tuan mudanya layaknya seorang pemuja yang sudah tergila-gila dengan idolnya. Lalu terlihatlah para korban yang sudah diselamatkan berterima kasih pada Suho. Mereka mengira jika pahlawan bertopeng itu berasal dari pihak asosiasi hunter. Karena tak mau ambil pusing, Suho pun di sini mengiyakan perkiraan mereka semua. Setelah itu Suho meminta semua korban untuk segera pergi dari sini, dan urusan yang ada di sana akan Suho urus sendirian saja. Setelah semuanya pergi menggunakan mobil dari para bajingan sebelumnya, Suho pun berdiskusi dengan Feng dan juga Beru, karena dia merasa bingung mengapa guild Hyena harus sampai menculik seseorang. Feng di sini hanya berkata jika dia merasakan hal itu, hal yang mungkin menjadi sebuah alasan mengapa mereka harus datang ke tempat ini. Setelah itu Suho, Beru, dan Feng mencoba membuka bangunan yang dijaga sebelumnya oleh para berandalan itu. Betapa terkejutnya Suho setelah melihat isi gedung tersebut di sana. Terdapat beberapa kurungan besar yang sepertinya itu adalah kurungan untuk mengurung para korban-korban penculikan dari guild Hyena. Beru pun akhirnya mengetahui jika tempat inilah sumber dari kekuatan tak mengenakan yang pernah dia rasakan sebelumnya. Suho sampai heran bukan hanya manusia saja yang telah guild Hyena culik, karena bahkan mereka juga mengurung seorang anak serigala di sana. Feng di sini ingin meluruskan jika yang dilihat Suho bukanlah sekedar anak serigala biasa saja, karena makhluk kecil yang ada di hadapannya adalah keturunan dari King of Beasts, yaitu Monarch of Feng. Hal itu tentu membuat Suho dan Beru merasa terkejut. Tepat setelah kalah perang dengan sang Shadow Monarch, Monarch of Feng memberikan keturunannya yang selamat seorang penjaga dan segera mengevakuasinya ke kuil miliknya. Dia percaya selama garis darahnya tidak hilang, Monarch of Feng lain akan terlahir nantinya. Namun sebenarnya dia tak berharap akan terlahirnya Monarch of Feng yang lain. Dia hanya berharap jika garis keluarganya tidaklah terputus. Beru memang membenarkan jika dia telah merasakan sedikit energi yang tak begitu jelas dan pernah menjadi bagian dari Monarch of Feng. Tapi di sini Beru juga merasakan jika makhluk kecil yang ada di hadapannya menjadi sangatlah lemah. Dan jika mereka membiarkannya, kemungkinan serigala kecil itu akan mati. Beru menanyakan langkah apa yang akan Suho lakukan setelah ini. Belum sempat memberikan jawabannya, tiba-tiba terdengar suara yang begitu berat dari belakang menanyakan kekacauan apa yang sudah terjadi di tempat ini. Meski hanya satu sosok yang saat ini menegur Suho di sana, namun hal itu membuat mereka semua terkejut. Karena sosok yang ada di hadapan mereka bukanlah seorang manusia seperti sebelumnya, melainkan dia adalah sosok monster yang sepertinya terlihat berbeda dan sangat kuat. Feng di sana merasa terkejut setelah melihat rekannya Broky ternyata masihlah hidup. Suho tentu merasa penasaran dengan siapakah sebenarnya rekan Feng tersebut. Feng di sini menjelaskan jika Broky adalah penjaga yang diberikan oleh Monarch of Feng pada keturunannya. Kedua familiar itu saling menyapa satu sama lain karena mereka tak menyangka jika mereka berdua masihlah hidup sampai sekarang. Feng di sini menanyakan tentang keadaan yang terjadi di sana. Apakah Broky sudah melakukan tugasnya dengan benar? Jika memang sudah, lalu mengapa keadaan tuan muda mereka bisa separah ini sekarang? Melihat Suho yang seenaknya menggendong anak serigala tersebut,
Broky tiba-tiba bergerak dengan sangat cepat dan mengambil anak serigala tersebut dari pelukan Suho. Tentu Suho merasa sangat terkejut setelah melihat monster di hadapannya bisa bergerak secepat kilat di sana. Dan dalam sekejap saja, pukulan dari sang monster dapat menghempaskan Suho hingga menghancurkan dinding gedung tersebut di sana. Beru terlihat sangat mengkhawatirkan keadaan Yongwonaknya. Serangan tersebut memang sangatlah kuat, hingga membuat dinding gedung bisa jebol dan juga beberapa kontainer di sana penyok. Suho juga setuju dengan Beru karena di antara semua serangan yang Suho terima sebelumnya, serangan inilah yang terasa paling menyakitkan. Dengan darah yang mulai mencucur dari kepalanya, Suho merasa dibuat pusing dengan benturan keras tersebut. Namun berkat serangan itu, skill pasif Suho yaitu Resilience berhasil naik level. Pasif yang tadinya hanya memberikan physical defense sebesar 20%, sekarang naik ke 40%. Beru mengatakan suatu hal yang cukup mengejutkan. Karena di saat mereka memasuki tempat ini, Beru sempat merasakan suatu kekuatan asing yang tertinggal di tempat tersebut. Dan Beru benar-benar yakin sekarang, jika kekuatan itu merupakan kekuatan milik Itarim. Beru bisa merasakan energi Itarim dari sosok monster buas itu. Feng sempat memperingatkan rekannya tersebut jika hal yang dia lakukan saat ini benar-benar salah. Broky pun berkata jika apa Feng pikir dia yang sudah kehilangan kuilnya akan mampu bertahan dengan kekuatan sebanyak ini. Di dunia ini hanya sosok terkuatlah yang bisa bertahan. Dan mereka yang lemah akan bergantung pada mereka yang memanglah kuat. Itulah hukum alam, karena yang lemah akan menjadi nutrisi bagi sosok yang lebih kuat dari mereka. Meski sosok serigala tersebut sangatlah lemah, tapi pada dasarnya dia adalah keturunan langsung dari sang monark of Feng. Dan bisa dibilang jika itu adalah nutrisi yang sangat cocok untuk dia serap selama ini. Broky secara teratur mengambil darah serigala kecil itu yang tentunya mengandung garis darah keturunan langsung dari monark of Feng. Feng sangat marah dan bertekad akan membunuh Broky saat itu juga. Bagi Broky, Feng sangatlah lucu dan juga bodoh. Pedang busuk seperti dirinya tak akan bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan orang lain. Fakta bahwa rekan Feng telah mati itu karena dia memanglah lemah. Dan Broky sebagai yang selamat bisa dikatakan jika dialah yang terkuat, ungkap Broky di sana. Dengan sangat percaya diri, Broky merasa jika dialah monark of Feng selanjutnya. Suho dengan skillnya mengendalikan Feng untuk menebas tangan Broky. Dengan begitu, serigala kecil yang ada di genggamannya bisa lepas dan diselamatkan oleh Beru di sana. Feng pun saat ini berada di genggaman Suho. Lalu Suho pun merasakan suatu hal yang sama dengan Feng saat ini, yaitu kemarahan atas tindakan semena-mena dari Broky. Maka dari itu ini adalah aliansi pertama dari Suho, sang Young Monarch of Shadow, dengan rekan Feng, sang pedang gila. Suho bertekad akan membongkar seluruh rahasia yang ada di tempat ini dan juga Itarim harus merasakan akibatnya. Dia merasa sangat senang karena langkahnya untuk mencari informasi yang berhubungan dengan ayahnya telah membuahkan hasil. Tentu melihat hal itu membuat Broky sangat kesal dan dia juga bertekad untuk menghabisi Suho sekarang juga. Nampak Beru mengamankan anak serigala itu supaya lebih aman. Hal itulah yang hanya bisa Beru perbuat saat ini. Suho sendiri terlihat telah mendapatkan sebuah misi khusus untuk menghabisi Broky yang dianggap sistem sebagai musuh dan juga ancaman. Suho akhirnya menyadari mengapa guild berandalan ini dinamakan Guild Hyena. Hal itu karena sosok yang ada di belakang semua ini adalah sang Hyena Broky. Hal yang aneh di sini adalah bagaimana bisa seekor monster dapat mendirikan sebuah guild dengan ditambah dia yang sering menculik orang-orang tak bersalah. Suho merasa jika pasti ini ada sangkut pautnya dengan Itarim. Para berandalan yang terikat sebelumnya meminta pada tuan mereka yaitu Broky untuk melepaskan mereka di sana. Hal itu karena menurut mereka Suho bukanlah orang biasa. Maka dari itu mereka akan membantu tuannya itu untuk menghadapi Suho bersama-sama. Suho tentu tak akan membiarkan hal itu terjadi dan bersiap menyerang Broky terlebih dahulu. Namun hal yang mengejutkan pun terjadi. Dengan mulutnya yang terbuka sangat lebar, Broky pun melahap para bawahannya di sana. Tentu dengan taring-taring yang begitu tajam serta terkaman rahang yang begitu kuat, Broky dapat menghabisi seluruh anak buahnya hanya dengan sekali gigitan saja. Suho tentu terkejut pada saat dirinya melihat hal mengerikan itu. Menurut Broky, para anak buahnya benar-benar tak tahu diri, hingga mereka berpikir jika sosok kuat seperti dirinya butuh bantuan dari para cecunguk seperti mereka. Suho yang merasa sangat kesal melompat ke arah Broky dan menebaskan Feng dengan sangat kuatnya. Namun pedang tersebut dapat dihadang dengan mudah menggunakan telapak Broky saja di sana. Bagi Broky, kehidupan dari para orang-orang lemah itu berada di tangan orang yang kuat. Dengan lantang, Broky pun berkata pada Suho yang sangatlah naif, jika sosok yang kuat tak pernah membutuhkan alasan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Sekali lagi Suho dihempaskan ke arah dinding. Namun sebelum Suho sadar, Broky ternyata sudah bergerak dengan sangat cepat mendekatinya lagi. Pukulan yang begitu merusak pun diarahkan tepat ke wajah Suho di sana. Beruntungnya Suho dapat mengelak dari serangan mendadak itu. Pukulan Broky terus dilancarkan dan Suho hanya bisa menahan serangan-serangan Broky dengan pedang Feng yang dia genggam. Tanpa bisa Suho melawan balik saat ini.
Satu skill yang cukup kuat pun dilancarkan oleh Brockie. Gelombang cakaran tajam sampai-sampai membuat area sekitar menjadi porak-poranda. Namun ternyata serangan itu tak dapat menyentuh Suho, karena Suho sendiri ternyata bisa menghindari serangan itu dengan cara melompat sangat tinggi di sana. Lalu dari atas nampaklah Suho mencoba memberikan serangan menggunakan skill Storm Slash miliknya. Meski skill itu sangatlah kuat dan juga merusak, namun di sini Brockie dapat menahan serangan tersebut dengan cukup mudah. Brockie mengolok-olok mereka berdua yang terlihat seperti pasangan yang begitu menyedihkan. Namun ternyata dari belakang Feng pun dapat menusuk punggung Brockie di sana. Suho yang terlihat belum puas mengendalikan kembali Feng dengan mencoba memutar rotasi jalur tusukannya. Layaknya sebuah bor yang sangat tajam, Feng pun berputar berusaha menembus tubuh Brockie. Feng nampak sangat kecewa dengan Brockie. Mengapa Brockie, sosok yang sangat dihormati sebelumnya dan telah bersumpah setia pada sosok Monarch of Feng, malah melakukan hal seperti ini? Mengapa Brockie bisa berubah seperti ini? Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itulah yang ditanyakan Feng pada Brockie di sana. Merasa sangat kesal karena sudah diingatkan dengan ingatan yang ingin dilupakan oleh Brockie. Akhirnya dia pun menangkap Feng yang berusaha menembus tubuhnya itu. Lalu dengan sangat kuat Brockie pun membanting pedang itu hingga hancur dan patah menjadi dua. Hal itu dilakukan karena Brockie sangat kesal dengan Feng yang sok tahu itu. Brockie sebenarnya tak memiliki rasa hormat kepada sang Monarch of Feng. Hanya saja waktu itu dia kalah kekuatan saja dengannya. Namun dia tak ingin menjadi sosok lemah selamanya. Maka dari itu Brockie bisa menjadi seperti ini sekarang. Suho pun mengkhawatirkan keadaan Feng yang sudah hancur menjadi puing-puing karena bantingan Brockie sebelumnya. Secepat kilat Brockie pun menendang perut Suho di sana. Karena menurut Brockie saat ini bukan waktunya bagi Suho mengkhawatirkan hal lain. Suho pun di sini kesakitan dan merasa jika sepertinya tulang rusuk miliknya patah di beberapa bagian. Namun setelah Suho mengingat jika mungkin ayahnya saat ini sedang bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya demi seluruh umat manusia, hal itu membuat semangat Suho kembali bangkit. Dengan gauntlet Shido miliknya, Suho meyakinkan dirinya sendiri untuk tak boleh kalah di tempat busuk ini. Beru sangat khawatir sekaligus takjub dengan tuan mudanya yang bertarung dengan sangat sengit melawan sosok yang lebih kuat dari Suho sendiri. Untuk Feng sendiri yang saat ini masih tergeletak tak berdaya di atas tanah pun mulai berpikir jika apakah hanya segini saja kekuatan yang dimilikinya. Dalam hatinya benar-benar tak bisa menerima jika dia harus mati dan membuat keturunan dari monarknya mati di tangan penjaga yang berkhianat itu. Feng masih ingin bertarung dan tak ingin memberikan beban ini pada Suho seorang diri saja. Tiba-tiba bangunlah serigala kecil keturunan Monarch of Feng di hadapannya. Nampaklah serigala itu seperti terinspirasi dengan kegigihan Suho yang masih berjuang melawan Brockie di sana. Lalu serigala kecil itu mulai menunjukkan perubahan bentuknya. Mengetahui jika tuan mudanya juga ingin bertarung di sana, Feng pun ingin memberikan sisa kekuatannya pada sang tuan mudanya tersebut. Dan benar saja, aura kekuatan yang keluar dari pedang itu terserap oleh sang serigala kecil tersebut. Untuk Suho sendiri, dia masih terus menahan serangan-serangan kuat dari Brockie, hingga tubuhnya terpental berkali-kali karena pukulan kuat dari Brockie. Health point dari Suho juga terlihat semakin menipis karena luka-luka fatal yang diterimanya. Suho yang sudah percaya diri di awal pun sempat merasa down kala itu, karena musuh yang dihadapinya saat ini begitu kuat dan tak masuk akal. Suho sampai ragu jika apakah dia benar-benar bisa mengalahkan Brockie di sana. Cakaran tajam dari Brockie pun dilancarkan tepat ke muka Suho dengan sangat kuat. Suho yang kelelahan pada saat itu tentu tak dapat bereaksi seperti biasanya. Namun serangan itu ternyata dapat digagalkan oleh sosok serigala kecil keturunan Monarch of Feng yang sudah berubah ke bentuk remajanya. Suho pun di sini sempat terkejut dengan hal itu. Termasuk juga Brockie yang terkejut melihat sosok yang telah menggigitnya di sana. Tiba-tiba saja di hadapan Suho muncullah jendela notifikasi yang menunjukkan sebuah penawaran. Jika keturunan dari Monarch of Feng telah memberikan pengakuan pada Suho atas semangat juang bertarungnya. Apakah Anda ingin merekrut keturunan Feng sebagai rekan? Tentu Suho yang mendapatkan penawaran itu menjadi cukup terkejut. Dengan wujud yang sudah berubah menjadi dewasa, anak serigala tersebut seperti sedang menawarkan diri untuk bekerja sama dengan Suho di sana. Dengan notifikasi yang muncul di hadapan Suho secara tiba-tiba, tentu sempat membuat Suho terkejut. Karena serigala kecil yang awalnya dikatakan sebagai keturunan Monarch of Feng, tiba-tiba mengajaknya bekerja sama saat itu. Dengan sangat sombongnya, Brockie seperti sedang mengolok-olok tuan mudanya yang memilih untuk bekerja sama dengan manusia lemah seperti Suho. Suho sedikit heran dengan cara para monster ini berbagi kekuatan, karena mereka harus mengorbankan diri untuk membuat rekan mereka lebih kuat lagi. Namun Suho yang memang sedari awal ingin bekerja sama dengan pedang Feng tak memiliki alasan untuk menolak penawaran dari serigala keturunan Feng itu. Suho pun menerima tawaran bekerja sama tersebut di sana. Hal itu seketika membuat Suho menjadi sekutu dari sang keturunan Monarch of Feng.
Tiba-tiba Suho dan serigala itu merasakan sesuatu yang mengalir masuk ke dalam otaknya. Nampak ingatan dari serigala itu yang sedang berdiskusi dengan penjaganya. Broky memberitahukan informasi jika mereka telah kalah dalam perang saat melawan sang Shadow Monarch. Pada akhirnya di dunia ini, dialah yang terkuat yang akan bertahan. Dan bagi mereka yang mengalami kekalahan, pasti akan menderita dan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Maka dari itu, demi kemakmuran seluruh ras Feng, Broky pun meminta tuan mudanya untuk menjadi lebih kuat lagi. Namun seluruh hal itu berubah ketika datanglah kelompok yang sangat kejam mengalahkan Broky. Broky dibiarkan hidup saat itu, karena menurut sosok yang telah mengalahkannya, Broky masih dirasa cukup berguna untuk kedepannya. Dengan metode khusus yang digunakan oleh mereka, Broky pun dimanipulasi dengan matanya yang dimasuki oleh suatu benda tak dikenal. Mulai sejak itu, Heina Broky menjadi bawaan mereka. Dia ditugaskan untuk terus menculik orang dalam kondisi hidup-hidup lalu membawanya ke hadapan mereka. Dan benda yang ditanamkan ke dalam tubuh Broky berfungsi untuk membuatnya mendapatkan kekuatan yang sangat besar, sekaligus untuk mengawasinya. Namun semua kembali pada penggunanya, karena Broky bisa menjadi lebih kuat. Tapi di sisi lain dia juga mungkin akan melawan kehendak yang dimilikinya sendiri. Suho menyadari jika itu semua adalah ingatan dari sang keturunan Monarch of Feng. Dan bajingan yang menanamkan sesuatu pada mata Broky, kemungkinan mereka adalah orang-orang yang berhubungan dengan Itarim. Sang keturunan Monarch of Feng ini tak berusaha untuk membalaskan dendamnya pada Broky, melainkan dirinya hanya ingin menyelamatkan Broky dari kekangan pihak tak dikenal itu. Jika saja memang benar Broky ada kaitannya dengan para bajingan-bajingan itu, maka Suho pun harus mengalahkan Broky dan menyadarkan Heina itu dari kegilaan. Namun jika dilihat dari sisi manapun, Suho tak cukup kuat untuk mengalahkan Broky saat ini. Namun tiba-tiba muncullah sebuah notifikasi yang mengejutkan Suho. Suho diminta untuk menemukan seluruh keturunan dari para monark. Dan untuk saat ini sekutu yang dapat diajak kerjasama oleh Suho berjumlah 1 dari 8. Lalu karena Suho berhasil bersekutu dengan sang keturunan Monarch of Feng sekarang, Suho pun mendapatkan skill baru yang bernama Bond Skill. Aura yang begitu kuat pun terpancar dari Suho dan juga sang serigala. Kekuatan serta aura mereka seakan-akan menjadi satu di sana. Beru pun juga sempat keheranan dengan apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Tuan mudanya seperti mengalami perubahan bentuk dan hal ini sangat berbeda dengan kekuatan dari rajanya yaitu Sung Jinwoo. Broky tak tahu dengan apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Namun dia tak mau ambil pusing dan dia segera berniat menggagalkan niatan Suho dan juga monark kecilnya. Pukulan Broky benar-benar sangat kuat hingga membuat area belakang Suho hancur porak-poranda hanya karena gelombang aura dari tinjunya. Bond telah berhasil diciptakan. Notifikasi itulah yang muncul di hadapan Suho. Dari balik debu yang mulai menghilang, nampaklah sosok Suho yang seperti bertransformasi ke bentuk barunya. Dengan dirinya yang telah bergabung di sana, hal ini membuat Suho menunjukkan sosok yang terlihat lebih kuat dan juga dingin tepat di hadapan Broky. Nampak begitu mudah tangan Broky ditahan oleh Suho saat itu hanya dengan menggunakan satu tangannya saja. Dengan bergabungnya Suho dan keturunan Monarch of Feng, membuat Suho dapat memperkuat dirinya serta seluruh inderanya layaknya seorang beast. Broky yang kesal pun mencoba untuk menyerang Suho berkali-kali dengan cakar tajamnya. Namun Suho sendiri merasa jika tubuhnya menjadi sangat ringan sekarang jika dibandingkan dengan sebelumnya. Suho di sini bisa merasakan seluruh inderanya semakin tajam. Hal itulah yang bisa membuat Suho bisa sangat mudah menghindari seluruh serangan dengan sedikit gerakan saja. Suho merasa sangat yakin sekarang jika keadaan akan berubah. Broky sendiri tentu terkejut dengan perubahan Suho yang sekarang dapat menyerangnya. Dia sampai heran jika apakah benar bocah di hadapannya adalah bocah yang sama saat dilawannya tadi. Karena harga diri Broky sangatlah tinggi, dia menekankan pada dirinya sendiri untuk tak boleh kalah di sana. Jika saja Broky kalah, maka dia pasti akan kehilangan segalanya. Akhirnya pukulan Broky semakin kuat dilancarkan ke arah Suho, dan Beru menyadari peningkatan mana dari monster bajingan ini. Broky terus mengoceh tak karuan merasa dirinya lebih unggul dan tak akan bisa dikalahkan oleh manusia seperti Suho. Tinju dari kedua kubu pun akhirnya saling berbenturan. Ledakan yang sangat dahsyat pun terjadi di tempat itu. Tiba-tiba Broky pun terkejut karena tangannya terhempas ke belakang karena kalah kuat dengan pukulan Suho. Di sini ternyata Suho kembali mendapatkan sebuah skill, yaitu skill martial art level 1. Beru dari kejauhan tetap mengawasi sekaligus mengutuk Broky yang telah lancang merendahkan martabat dari Young Monarch-nya. Bagi Beru tak ada spesies yang lebih unggul dari sang Shadow Monarch. Dialah spesies paling puncak. Mendengar hal itu membuat Broky pun sadar. Namun tendangan Suho pun sudah bersarang pada kepalanya saat ini. Hal itu memaksa Broky pun harus tersungkur tak berdaya di tanah. Setelah itu berpisahlah kembali Suho dan juga sang serigala di sana. Sang monark kecil menghampiri Broky yang terlihat sudah sekarat saat ini dan dia menjilati kepalanya. Hal itu seperti sebuah tanda jika tuan mudanya tersebut selalu menyayangi Broky sebagai penjaganya selama ini. Manipulasi yang ditanamkan pada mata Broky pun terlihat sudah pudar saat ini. Dia pun mengingat alasannya masih tetap hidup sampai saat ini.
Hal itu disebabkan Brooke marah pada dirinya sendiri dikarenakan dia tak mampu melindungi tuannya, yaitu sang monark Ofeng. Notifikasi pun muncul dan menunjukkan jika Suho berhasil menyelesaikan misinya. Nampaklah sang serigala memberikan hormat terakhirnya pada Brooke yang selalu menjaganya selama ini. Lalu juga terlihat Beru memberikan selamat pada Young Monarch-nya. Suho yang penasaran pun bertanya pada Beru jika apakah benar dia merasakan energi Itarim dari Brooke sebelumnya. Karena sebelumnya Suho dapat melihat sekilas memori dari keturunan Ofeng ini. Hunter yang memasuki dungeon tempat Brooke berada saat itu telah meletakkan sesuatu di matanya. Apakah mereka para hunter kiriman dari Itarim? Dan apakah tujuan sebenarnya mereka menyerang Brooke saat itu? Menurut Beru, jika itu mungkin bukanlah Itarim, karena para Outer God tak akan bergerak secara langsung. Mereka akan menggunakan apostle mereka untuk mengacaukan realitas. Namun yang Hunter itu lakukan mungkin memang berkaitan dengan penyerangan dunia ini. Suho akhirnya paham jika berarti ada apostle Itarim yang ada di bumi saat ini. Di sini Suho merasa sangat kecewa dengan dirinya sendiri, karena dia saat ini sangat kekurangan informasi untuk mengejar keberadaan Itarim. Beru lalu mengusulkan sebuah ide yang sangat cemerlang. Idenya itu adalah dengan dirinya yang memakan mayat Brooke. Dengan begitu Beru akan mampu menggali seluruh ingatan Brooke selama dia masih hidup sebelumnya. Suho hanya bisa pasrah dengan ide gila dari Beru itu. Lalu setelah itu, Suho pun mendekati serigala tersebut dengan tenang. Dia menanyakan jika apakah memang sang serigala mau ikut dengan Suho atau tidak, karena Suho sendiri di sini ingin menunjukkan suatu tempat padanya. Tiba-tiba sang serigala menjilatin muka Suho yang menandakan jika dia setuju dengan Suho di sana. Suho pun membuka dungeon pribadi miliknya menggunakan kunci pemberian dari Beru. Masuklah mereka ke wilayah Shadow Dungeon. Beru sempat heran mengapa mereka malah masuk ke tempat ini dan tidak pulang saja. Namun ternyata Suho memiliki rencana sendiri untuk mencarikan serigala ini habitat yang cocok di wilayah tersebut. Menurut Beru itu sebuah ide yang tak biasa, dengan memasukkan makhluk lain ke dalam dungeon pribadi miliknya. Tapi untuk Suho sendiri saat dirinya melihat serigala itu, dia seperti sedang diingatkan dengan dirinya di masa lalu. Serigala ini sudah tak memiliki siapapun ataupun tempat tinggal lagi. Dan Suho sekarang memiliki ikatan khusus dengan penerus monark Ofeng itu. Lalu akhirnya muncullah sistem yang meminta Suho untuk memberikan nama pada penerus monark Ofeng di sana. Seperti ayahnya yang tak mau ambil pusing, Suho pun dengan entengnya memberikan nama familiar barunya dengan nama Grey sesuai dengan warna bulunya. Grey di sini hanya bisa pasrah menerima pemberian nama dari Suho. Lalu Suho menjelaskan pada Grey jika dirinya akan menjadikan hutan ini sebagai wilayah pribadi Feng. Maka dari itu Suho meminta Feng untuk menggunakan wilayah ini dengan baik. Suho sempat bingung dengan bagaimana cara Grey nanti untuk makan. Lalu Beru menjelaskan jika Grey adalah keturunan monark Ofeng. Kemungkinan dia akan memakan makhluk hidup lain ataupun monster di tempat ini. Mendengar hal itu, membuat Suho pun senang karena sepertinya ada beberapa monster yang belum dia urus di sekitar sini. Maka dari itu Suho pun berniat membiarkan Grey sedikit bersih-bersih di tempat itu. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Grey pun menerkam seluruh monster-monster yang ada di area sekitarnya. Dan untuk Suho sendiri, dia hanya mengawasi pertarungan Grey dari atas pohon. Lalu Suho juga memeriksa hadiah apa yang sudah dia dapatkan dari misi yang telah dia selesaikan sebelumnya. Selain mendapatkan berbagai macam hadiah, Suho di sini juga mendapatkan sebuah gelar yaitu Wolf Slaughterer. Gelar ini memberikan peningkatan kemampuan hingga 40% di saat melawan monster bertipe Beast. Suho merasa heran dengan misi yang juga dia dapatkan secara tiba-tiba, yaitu misi tentang dirinya yang diminta untuk mencari para penerus-penerus monark yang tersebar dan membuat mereka menjadi rekan setimnya. Beru berkata jika rajanya Sung Jinwoo tak memiliki sistem seperti itu. Namun memang yang dia tahu jika sistem yang dirancang untuk tuan mudanya level up sudah dimodifikasi. Suho tentu penasaran mengapa harus dimodifikasi. Beru kembali menyampaikan jika dulu sistem adalah cara untuk mengembangkan manusia yang dikenal sebagai Sung Jinwoo secara paksa. Hal itu sudah direncanakan oleh sang arsitek dengan sangat matang. Sosok arsitek ingin menggunakan Sung Jinwoo sebagai wadah dari sosok Shadow Monarch yang asli. Namun di saat tujuan arsitek sudah berhasil dan yakin bahwa jiwa Sung Jinwoo telah hancur, ternyata jiwanya tak hancur dan malah menjelma menjadi sosok Shadow Monarch itu sendiri. Rajanya Sung Jinwoo akhirnya menjadi sosok yang sangat kuat hingga dirinya tak perlu naik level lagi. Beru yakin jika hanya akan ada satu Shadow Monarch di dunia ini. Maka dari itu, sistem akan beradaptasi sedemikian rupa untuk tuan mudanya. Dan sistem akan bertindak sebagai pemandu Suho selama masa levelingnya. Jika saja memang ada fitur baru yang muncul, maka itu bisa dipastikan bantuan sistem untuk Suho berkembang. Setelah mendengarkan penjelasan panjang Beru, akhirnya Suho pun memahami mengapa di status Windows miliknya status kelasnya masihlah kosong. Hal itu karena Suho masih bisa berkembang menjadi lebih kuat lagi. Namun untuk saat ini, Suho merasa jika dirinya masihlah sangat lemah. Bahkan di saat insiden Brooke tadi, jika saja Grey tak membantunya dengan skill bond, maka bisa dipastikan Suho tak akan pernah bisa mengalahkan Brooke.
Suho sadar jika sistem akan memberikan misi sesuai dan sejalan dengan apa yang diinginkan penggunanya. Maka dari itu, Suho mau tak mau harus menyelesaikan semua misi yang diberikan oleh sistem. Mungkin dengan begitu, Suho nanti pasti akan mendapatkan informasi tentang keberadaan orang tuanya. Suho lalu menanyakan tentang ingatan Brookie pada Beru. Apakah Beru berhasil mendapatkan informasi tentang Itarim atau tidak? Beru berkata jika dia sudah berusaha untuk menggali ingatan Brookie. Namun Beru tak menemukan ingatan tentang Aposhel Itarim yang mencuci otak Brookie di sana. Suho sempat kecewa karena Beru tak menemukan informasi tentang Itarim. Namun ternyata ada sedikit ingatan tentang manusia yang menciptakan guild Hena untuk Brookie. Dan dia juga orang yang telah menutupi insiden penculikan selama ini. Lalu orang yang membantunya itu adalah hunter dari suatu guild yang bernama Grim Reaper. Jika saja mereka mencari tahu soal guild tersebut, maka mereka pasti akan menemukan informasi lebih banyak tentang Itarim. Di suatu tempat nampaklah seseorang sedang mengangkat teleponnya di sana. Terdengar suara dari seberang telepon yang diketahui sebagai Lim Taegyu. Menurut pria tersebut, seharusnya Lim Taegyu saat ini sedang sibuk melakukan raid di Asia Tenggara. Lalu mengapa dia saat ini malah menelponnya di sana? Lim Taegyu ternyata hanya ingin memastikan berita yang tersebar di publik saat ini. Berita tersebut membahas tentang pria ini yang ternyata menjadi dalang di balik insiden Hena kali ini. Tentu awalnya pria ini mengelak dari tuduhan Lim Taegyu. Namun Lim Taegyu berkata dengan sangat tegas pada Lim Min-sung jika jangan mengubah topik seperti itu. Lim Taegyu bersikeras memberi sebuah peringatan pada Lim Min-sung. Jika karena tindakannya ini, pasti pihak asosiasi tak akan tinggal diam saja. Dengan pedenya, Lim Taegyu pun malah menantang siapapun yang akan menuduhnya. Karena baginya sangat mudah untuk membeli hukum di wilayahnya saat ini. Lim Taegyu memperingatkan kembali jika mungkin saja Lim Min-sung bisa membeli hukum yang tak terlalu kuat. Namun ketua asosiasi bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Maka dari itu Lim Taegyu memerintahkan Lim Min-sung untuk segera menyelesaikan masalah ini dengan damai dan tenang sebelum dia kembali. Dengan tatapan yang sangat tajam, Lim Min-sung pun terlihat sangat geram dengan Lim Taegyu di sana. Dia merasa tak ada harganya di hadapan hunter rank S seperti Lim Taegyu, yang padahal awalnya dia hanyalah supir dari Lim Min-sung saja. Pukulan yang sangat kuat pun dilepaskan oleh Lim Min-sung ke arah meja kerjanya. Seketika meja tersebut hancur berkeping-keping saat itu juga. Dia sangat penasaran dengan siapa sosok yang telah menghancurkan guild Hena dan juga mengalahkan Brookie. Menurut informasi yang dia dapatkan dari seorang penyintas, sosok tersebut hanyalah seorang hunter muda yang memakai sebuah masker hitam dan aneh. Namun karena tak mau membuang-buang waktu lagi, Lim Min-sung pun akan mengerjakan suatu hal yang lebih penting terlebih dahulu. Sambil terlihat dirinya mengeluarkan sebuah benda misterius dari dalam kantong jas miliknya. Itu adalah stimulan Hunter Awakening dan bisa disebut dengan Stardust. Jika saja bisnis yang dijalaninya sekarang berjalan dengan baik, maka tak akan ada orang yang bisa meremehkannya lagi. Nampaklah Grey yang berhasil membunuh banyak goblin di area tempat tinggal barunya. Beru yang mengawasinya merasa sangat senang karena Grey sekarang semakin ahli dalam bertarung. Tentu kemampuan bertarungnya itu nanti akan sangat membantu Yongbonnaknya. Beru pun melayani seorang pelatih profesional dengan konyolnya memerintahkan Grey untuk memakan dan membantai lebih banyak lagi musuh. Suho pun bahkan sampai heran dengan kemampuan beradaptasi Grey yang lebih cepat ketimbang dirinya. Muncullah notifikasi yang memberitahukan Suho jika karena hubungan yang dimilikinya dengan keturunan Monarch of Feng, membuat Suho akan mendapatkan sebagian XP dari perburuan yang dilakukan oleh familiarnya. Suho menunjukkan hal itu pada Beru, dan respon Beru pun juga sepertinya tak menyangka jika hal seperti itu akan terjadi. Menurut Beru, meski dia tak yakin, namun konsep seperti itu hampir mirip dengan XP yang didapatkan para Shido akan ditransfer ke rajanya yaitu Song Jinwoo. Maka dari itu lebih mudahnya Suho menganggap ini sebagai keuntungan dari sistem party yang akan berbagi poin XP seperti dalam game. Meski hanya akan mendapatkan 50% poin saja, namun tentu itu adalah hal yang sangat menguntungkan bagi Suho. Karena dia tak perlu melakukan apapun namun akan tetap mendapatkan XP dari hasil perburuan Grey secara cuma-cuma. Saat Suho mulai menjadi bersemangat, tiba-tiba muncullah quest yang mendukung keinginannya. Misinya kali ini adalah untuk membersihkan area tersebut dari para monster. Suho di sini diminta untuk membasmi 100 goblin biasa, 10 goblin kapten, dan juga 1 goblin centurion. Suho pun merasa tak masalah dengan sistem yang telah memberikan quest harian seperti ini. Dan jika ada sebuah quest, maka pasti juga akan ada sebuah hadiah nantinya. Menurut Beru, pasti sistem menginginkan jika area ini harus menjadi wilayah Grey sepenuhnya dan bersih dari monster-monster yang sudah terlalu banyak di sana. Namun yang jadi masalah saat ini adalah Suho sangat malas berkeliling di area yang sangat luas ini. Dengan dirinya yang diharuskan membunuh 100 goblin juga. Tentu hal itu pasti akan sangat melelahkan untuknya. Tapi tiba-tiba tercetuslah sebuah ide dari otak pintar Suho. Dia mengakses fitur inventory dan menggunakan salah satu item yang dia dapatkan sebelumnya dari para goblin yang sudah dia bantai. Item itu adalah Horn Flute atau trompet goblin, alat yang digunakan para goblin untuk memanggil bantuan dari kawanan goblin.
Suho pun meniup trompet tersebut saat itu juga. Dan benar saja, muncullah puluhan goblin yang menghampiri Suho di sana. Mereka semua langsung menyerang Suho secara bersama-sama. Karena tak ingin membuang-buang waktu lagi, Suho pun juga melakukan hal yang sama. Dia pun mengejar seluruh musuh yang ada di hadapannya. Hantamannya bertubi-tubi dengan mudah menghabisi para goblin-goblin itu. Bagi Suho, membunuh goblin sudah tak menyenangkan lagi. Namun mau tak mau, Suho harus menghabisi banyak goblin demi menyelesaikan misinya. Nampaklah semakin banyak goblin yang berkumpul mengepung Suho yang saat ini berada di dalam hutan. Karena jumlah musuh yang terlampau banyak, Suho pun akhirnya membangkitkan beberapa mayat supaya dapat membantu dalam pertarungannya. Arise. Gray juga tak hanya tinggal diam saja, dia ikut serta membantu di sana. Maka dari itu akhirnya pembasmian para goblin pun dimulai. Setelah 3 jam membasmi sesuai target yang diinginkan, di sini Suho menyadari ada hal yang sangat aneh. Memang Suho mendapatkan penawaran pengambilan hadiah saat itu. Namun hitungan pada misi tersebut masih berjalan meski target sudah tercapai 100 di sana. Hal itu membuat Suho pun berpikir jika pasti ada sesuatu ataupun rahasia dari misi tersebut. Suho lalu meminta Gray untuk berburu kembali hingga target jumlah yang dikumpulkan mencapai 200 goblin. Dan benar saja, setelah memburu 200 goblin, 20 goblin kapten dan juga 2 goblin centurion, notifikasi penyelesaian misi pun muncul kembali saat itu. Suho akhirnya bisa mendapatkan hadiah yang lebih bagus dari sebelumnya. Berbagai hadiah-hadiah yang sangat menguntungkan pun didapatkan oleh Suho di sana. Yang pertama, Suho mendapatkan pemulihan status. Hal itu seketika membuat tubuh Suho kembali pulih dari segala macam luka ataupun kelelahan. Hadiah ini akan sangat cocok jika disimpan dan bermanfaat di saat berada dalam kondisi pertempuran. Untuk hadiah yang kedua adalah poin status. Dengan begitu, Suho merasa dirinya bisa menjadi lebih kuat di setiap harinya dengan cepat. Lalu untuk yang terakhir, Suho harus memilih satu pilihan dari 2 jenis kotak yang akan diterimanya. Blessed Random Box. Kotak ini akan menyediakan item yang diinginkan oleh player, atau Cursed Random Box. Kotak ini akan menyediakan item yang diperlukan oleh seorang player. Suho di sini berpikir sejenak, karena jika dia menerima sesuatu yang dia inginkan, mungkin saja hal itu nanti malah tidak berguna. Tapi jika saja dia menerima sesuatu yang diperlukan olehnya, kemungkinan hal itu bukan sesuatu yang diinginkan oleh Suho. Mengingat keinginan Suho sangatlah banyak, hal itu tak bisa dipenuhi satu persatu untuk saat ini. Namun jika berbicara hal yang dibutuhkan, Suho memang saat ini sedang memerlukan sesuatu hal. Maka dari itu, akhirnya Suho pun memilih Cursed Random Box di sana. Muncullah sebuah item bernama Vulcan Horde. Itu adalah sebuah gauntlet dengan tingkat kelangkaan yang belum diketahui. Mengingat Suho tak bisa mengubah shadow-nya menjadi senjata setiap saat, Suho benar-benar merasa butuh dan juga senang setelah mendapatkan sebuah senjata terpisah seperti ini. Tanpa pikir panjang lagi, Suho pun segera mencoba gauntlet tersebut. Setelah melihat jendela informasi dari item tersebut, diketahui bahwa gauntlet ini akan melipat gandakan serangan hingga 30%. Lalu karena gauntlet tersebut cukup berat, maka mau tak mau Suho pun harus mengalokasikan sisa poinnya pada status strength. Suho pun berniat untuk memperkuat senjatanya dengan mengalahkan banyak demon setelah ini. Lalu juga muncul notifikasi yang menunjukkan peningkatan kesetiaan Gray pada Suho. Beru berkata pada tuannya jika Gray bukanlah makhluk yang memiliki stamina tak terbatas. Maka dari itu dia juga butuh istirahat dan memulihkan tenaganya. Melihat serigala itu sudah seperti mayat hidup, Suho pun menyudahi perburuan mereka kali ini. Keluarlah Suho melalui portal khususnya dan meninggalkan Gray di Shadow Dungeon. Suho bertanya pada Beru untuk memastikan saja jika apakah benar guild yang menjadi dalang kekacauan di guild Hena adalah guild Reaper. Hal itu dibenarkan oleh Beru karena menurut ingatan yang didapatkan melalui mayat Brockie, seseorang dari guild Reaper lah yang menjadi dalang dari semua kekacauan ini. Tiba-tiba telepon pun berdering. Terdengar dari seberang telepon jika Talim memerlukan sebuah bantuan dari Suho. Singkat cerita, nampak Talim menyambut kedatangan Suho di sana. Suho diminta untuk membantu Talim kembali menjadi tim pengumpul mayat di sebuah dungeon. Hal itu karena dari sekian banyak rekannya, mereka sedang sibuk dengan urusan mereka masing-masing dan tak bisa membantu pekerjaannya. Suho pun akhirnya setuju untuk membantu Talim di sana. Lalu Talim pun memberikan pakaian khusus yang harus mereka kenakan saat memasuki dungeon kali ini. Hal ini dilakukan karena para pengumpul mayat monster berada lebih dekat dengan para hunter yang berburu monster. Maka dari itu mereka perlu pakaian tersebut, dan tak seperti para penambang yang pekerjaannya jauh berada di belakang. Tiba-tiba muncullah para hunter yang akan memasuki dungeon tersebut. Mereka menanyakan mengapa jumlah tim pengumpul sedikit sekali. Padahal mereka sudah menandatangani kontrak dan tak sedikit biaya yang sudah dikeluarkan hanya untuk meminta izin dari Guild Reaper untuk dungeon tersebut. Pada intinya, Talim menampung semua keluhan dari para hunter yang sudah menyewa jasa perusahaan yang memperkerjakannya. Setelah masalah usai, Suho pun di sini melihat jika ada 4 direng bertipe magic dan juga ada 4 direng hunter bertipe petarung. Lalu juga mereka dilengkapi dengan 1 hunter healer berrank C di sana. Suho menyadari jika orang yang berdiskusi dengan Talim sepertinya adalah sang healer dan menjadi ketua dari tim penyerang.
Suho di sini merasa bersyukur telah memilih Cursed Random Box dan mendapatkan item yang dibutuhkannya, ditambah dengan Talim yang secara tiba-tiba menghubunginya. Lalu saat ini Suho juga disuguhkan sebuah dungeon bertipe field yang dikuasai oleh Guild the Reaper. Jika saja semua itu bukanlah sebuah kebetulan, maka sepertinya sesuatu yang sangatlah berbahaya akan segera terjadi.